Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang seputar pertanyaan PPDB untuk SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur tahun 2023. Di sini ada beberapa pertanyaan hari ini. Yang pertama, kalau pilihan SMK itu ada berapa? Dan apakah milih SMK yang satu kabupaten, terus yang lain kota, apakah bisa? Pilihan jurusan ada berapa? Oke ya, kita buka dulu juknisnya. Sebelum menjawab pilihan SMK, lebih baik pahami dulu bahwa nanti di PPDB Jawa Timur itu ada 5 tahap. Jadi kalau ingin mendaftar di jurusan di SMK itu kamu bisa memilih atau mendaftar di tahap 1 ya, karena di sini kamu bisa mendaftar di SMA atau di SMK. Kemudian tahap ketiga, ya ini khusus SMK ya, dan tahap kelima. Itu dulu yang kamu harus pahami. Nah, setelah tahu tahapannya ada di tahap 1 dan tahap 3 dan tahap 5, kemudian kita buka dulu tahap 1 ini adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini berapa sekolah yang bisa kita pilih? Kita lihat dulu di slide berikutnya. Oke, di sini di dalam juknis sudah dijelaskan untuk nah ini sudah ada, hanya dapat memilih satu sekolah yang dituju. Begitu juga yang SMK. Pada jenjang SMK dapat memilih satu kompetensi atau sekolah atau jurusan atau keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona. Nah, bagaimana di tahap 3 kita lihat. Nah, pada tahap 3 ini adalah jalur zonasi SMK. Jalur zonasi SMK itu hanya 10% dari jumlah siswa yang bisa diterima di SMK tujuan ya. Nah, di sini sudah dijelaskan saya perbesar. Jadi untuk di jalur di tahap 3 ini kita bisa memilih 3 ini ya. 3 kompetensi atau konsentrasi atau jurusan pada satu sekolah. Ya, kita bisa memilih 3 jurusan di satu sekolah sekaligus, oke, atau di sekolah yang berbeda, oke ya. Jika kita memilih 3 sekolah berbeda, ya dengan 3 jurusan yang berbeda atau sama, itu bisa, intinya 3 pilihan. Itu kalau di jalur atau di tahap 3 jalur zonasi. Oke, untuk tahap kelima adalah tahap untuk jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK. Jadi kuotanya itu 65% dari jumlah pagu atau jumlah siswa yang bisa diterima sekolah tujuan. Dan untuk pilihannya kita bisa memilih 3 kompetensi atau 3 konsentrasi ya, 3 jurusan di satu sekolah. Jadi sama ya seperti tahap 3. Pada satu sekolah yang berbeda atau sekolah yang sama. Jadi sama seperti tahap sebelumnya di tahap 3 ya. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah kalau langsung daftar di 2 SMK negeri apa bisa? Oh ya, jelas ya ini ya. Oke. Jelas kita bisa mendaftar di 2 SMK atau 2 sekolah. Ini kan sama dengan pilihan yang pertanyaan yang pertama tadi. Jadi ada berapa sekolah yang bisa kita pilih? Kalau kita memilih di 2 sekolah SMK yang sama itu tahap 3 dan tahap 5. Oke ya, saya buka. Oke, ini ya. Saya buka lagi. Oke. Kita kalau SMK di tahap 3 dan tahap 5 itu bisa memilih 2 SMK sekaligus. Tapi pilihannya tetap urut nanti ya. Di video saya di playlist tahun yang lalu sudah ada. Tapi kalau pilihan tetap urut 1, 2, 3 ya. Tidak bisa semuanya di pilihan pertama enggak bisa, tapi ada urutan prioritas. Pilihan yang pertama itu wajib ya. Yang kedua, yang ketiga itu terserah ya, opsional. Kita bisa memilih, kita bisa tidak memilih, itu terserah. Yang jelas kita bisa memilih 2 SMK. Tapi kalau pilihan yang pertama itu tadi harus ada. Yang kedua dan yang ketiga
Itu yang prioritas, yang opsional. Pertanyaan yang ketiga yaitu apakah milih SMK yang satunya di kabupaten terus yang lainnya di kota, apakah bisa? Tentu bisa. Jadi misalnya gini, saya pilihan pertama ini yang ada di tahap 3 dan 5 ya. Untuk tahap 3 itu adalah jalur zonasi SMK, yang kelima itu adalah prestasi ya, jalur prestasi untuk SMK. Jadi kalau kita memilih sekolah di SMK nanti pada saat pendaftaran itu kita bisa memilih yang satunya itu di dalam kabupaten dan yang di luar kabupaten bisa. Atau yang dua itu di pilihan dua, pilihan 1 dan 2 itu ada di dalam zona, di dalam kabupaten, dan pilihan yang ketiga itu di luar kabupaten bisa, atau tiga-tiganya di luar kabupaten atau di luar kota itu bisa. Oke ya. Jadi untuk pilihan di SMK pada tahap 3 dan tahap 5 ini lebih fleksibel ya, kita lebih bebas memilih ya. Silakan ditentukan pilihan kalian ya. Mudah-mudahan dengan pilihan yang lebih mudah ini kalian bisa mendapatkan jurusan sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian pertanyaan yang keempat, seberapa besar kakak yang masuk prioritas ketiga? Ini maksudnya gimana ya? Oke ya, mungkin berapa persen pagu yang bisa diterima di Oh ya, mungkin jawabannya ini ya. Oke, karena yang ditanyakan itu yang berhubungan dengan kakak, berapa besar kesempatannya. Jadi kalau kita mendaftar di jalur zonasi SMA itu kesempatan kita masuk itu 50% dari jumlah pagu sekolah atau jumlah siswa yang akan diterima di sekolah tujuan kita. 50%. Nah, sedangkan untuk jika kita daftar di SMK itu cuma 10%. Jadi kesempatan kita untuk diterima di SMK dengan menggunakan jalur zonasi, dengan menggunakan kakak tadi, itu lebih sedikit di SMK. Ya, makanya nanti kalau di pendaftaran itu jarak yang diterima itu pasti di SMK itu jaraknya itu dekat-dekat. 200 meter, 300 meter, 500 meter, itu yang paling jauh itu. Ya, yang paling jauh. Yang lebih dari itu kayaknya enggak ada. Jadi kalau kita mendaftar menggunakan KK di jalur zonasi, kesempatan kita itu lebih besar akan diterima jika mendaftar di jalur SMA. Nah, berapanya yang akan diterima itu di playlist PPDB saya itu dulu sudah pernah saya bahas, mungkin nanti akan saya bahas lagi ya. Jadi kalau siswanya sekian yang akan diterima, nanti kalau jalur zonasi sekian yang diterima. Oke ya. Nah, itu saja untuk tanya jawab kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menjawab pertanyaan kalian. Dan mudah-mudahan apa yang kalian harapkan yaitu masuk ke sekolah tujuan bisa lancar, lolos dengan lancar tanpa ada kendala. Dan dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.